Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Salma Kuranisa dengan NIM 102022430027. Selamat sore Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Sistem Basis Data. Pada bab pertama itu penjelasan tentang IRD. Di sini di gambar ini mempunyai 6 entitas. Yang pertama, pasien 027. Kenapa 027? Karena NIM saya berakhiran dengan 027. Pada pasien 027 ini mempunyai 4 atribut, yaitu ID pasien sebagai primary key, lalu alamat pasien, nama pasien, tanggal lahir. Nah, pasien 027 ini melakukan transaksi dengan entitas transaksi 027 dengan relasi one to many. Lalu di transaksi 027 ini mempunyai 3 atribut. Yang pertama, atribut ID transaksi, yang kedua ID pasien, dan yang ketiga waktu transaksi. Transaksi 027 ini berisi detail transaksi dengan mempunyai relasi one to many. Nah, pada entitas detail transaksi ini mempunyai 4 atribut. Yang pertama, ID detail sebagai primary key, yang kedua ID transaksi sebagai foreign key, yang ketiga ID layanan sebagai foreign key, dan yang keempat subtotal. Pada detail transaksi 027 ini memuat layanan 027. Nah, relasinya yaitu many to one. Pada entitas layanan 027 ini mempunyai 5 atribut. Yang pertama yaitu ID layanan sebagai primary key, yang kedua ID kategori sebagai foreign key, ketiga ID unit sebagai foreign key, keempat nama layanan, dan kelima biaya. Pada layanan 027 ini disediakan oleh unit 027 dengan relasi many to one. Lalu pada entitas unit 027 ini berisikan atribut ID unit dan nama unit. Entitas layanan 027 ini juga masuk dalam kategori layanan 027 dengan relasinya many to one. Di entitas kategori layanan 027 ini terdapat ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Lalu selanjutnya di sini saya menampilkan IRD versi MySQL Workbench. Ini saya lanjut ke penjelasan entitas dan atributnya. Yang pertama, entitas pasien 027 mempunyai atribut ID pasien sebagai primary key untuk membedakan setiap pasien. Yang kedua, nama pasien yaitu nama lengkap pasien. Ketiga, tanggal lahir, informasi tambahan. Keempat, alamat pasien untuk keperluan administrasi. Hubungannya itu one to many. Lalu, satu pasien dapat melakukan banyak transaksi atau one to many dengan transaksi 027. Lalu yang kedua, entitas transaksi 027 mempunyai atribut ID transaksi sebagai primary key, kode unik untuk setiap transaksi. Yang kedua, ID pasien sebagai foreign key, yaitu untuk merujuk pada pasien 027. Yang ketiga, waktu transaksi untuk menyimpan waktu seperti jam dan menit saat pembayaran dilakukan. Hubungannya adalah one to many, yaitu satu transaksi terdiri dari beberapa layanan yang diambil atau dicatat sebagai detail transaksi. Yang kedua, setiap detail transaksi terkait hanya ke satu transaksi utama. Contoh, transaksi pada tanggal 22 April berisi 2 layanan tes darah dan rongsen. Yang ketiga adalah entitas detail transaksi 027 mempunyai atribut. Yang pertama, ID detail sebagai primary key, yaitu ID unik dari detail transaksi. Yang kedua, ID transaksi sebagai foreign key, yaitu kode transaksi utama, dan sebagai foreign key ke transaksi 027. Lalu ID layanan sebagai foreign key, kode layanannya yaitu foreign key ke layanan 027. Keempat, subtotal jumlah biaya dari layanan tersebut. Hubungannya many to one, karena banyak detail transaksi bisa merujuk ke satu jenis layanan yang sama. Keempat, entitas layanan mempunyai atribut ID layanan sebagai primary key, kode unik untuk tiap layanan. Yang kedua, ID kategori sebagai foreign key, untuk kode kategori layanan, foreign key-nya ke kategori layanan 027. Yang ketiga, ID unit sebagai foreign key juga untuk kode unit atau departemen penyedia layanan, foreign key-nya itu ke unit 027. Keempat, nama layanan. Nama layanannya itu contohnya rongsen, konsultasi dokter, dan lain-lain. Kelima, biaya atau harga
atau tarif dari layanan tersebut. Hubungannya many to one karena setiap layanan dikategorikan dalam satu kategori. Satu kategori bisa memiliki banyak layanan. Contoh kategori laboratorium berisi layanan tes darah, urinalisis, dan sebagainya. Yang kelima, ada entitas kategori layanan 027. Atributnya itu yang pertama, ID kategori sebagai primary key, kode unik kategori layanan. Yang kedua, nama kategori contohnya rawat jalan dan lain-lain. Hubungannya one to many karena satu kategori layanan 027 masuk ke dalam kategori layanan 027. Terakhir, ada entitas unit 027 mempunyai atribut ID unit sebagai primary key, kode unik unit atau departemen, dan nama unit sebagai nama unit yang menyediakan layanan. Penjelasan relasi dari IRD di atas yaitu entitas 1 berelasi dengan entitas 2 dan kardinalitasnya. Contohnya, pasien 027 melakukan transaksi kepada 027. Kardinalitasnya itu one to many. Yang kedua, transaksi 027 relasinya itu berisi detail transaksi 027 dan dengan kardinalitas one to many. Yang ketiga, layanan 027 relasinya itu memuat detail transaksi 027 dengan kardinalitas one to many. Yang keempat, detail transaksi 027 relasinya mengacu ke layanan 027 yaitu kardinalitasnya juga many to one. Lalu entitas detail transaksi 027 relasinya merujuk ke transaksi 027 dengan kardinalitas many to one. Lalu selanjutnya yang keenam, entitas layanan 027 relasinya masuk dalam kategori layanan 027 dengan kardinalitas many to one. Terakhir, ada entitas layanan 027 relasinya disediakan oleh unit 027 dengan kardinalitas many to one. Selanjutnya ada bab 2 tentang relational model. Di sini ada tabel pasien yang berisikan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, tanggal lahir. Saya membuatnya ID pasien dengan P123 dan P1234. Nama pasiennya Iyo dan Lili, alamat pasiennya Bandung dan Majalengka, tanggal lahirnya 9 bulan 2 tahun 2000 dan tanggal 8 bulan 3 tahun 2000. Nama pasien di sini akan ID pasien di sini, salah penempatan. ID pasien di sini akan terhubung ke tabel transaksi dengan atribut ID pasien lagi. Dan di tabel transaksi 027 ini terdapat atribut ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. ID transaksi ini saya buat TR345 dan TR3456. ID pasiennya sama dengan di atas. Waktu transaksinya itu tanggal 10 bulan 3 2025 pukul 12.50 lewat 1 detik. Dan yang kedua itu tanggal 10 bulan 3 2025 pukul 17 lebih 8 menit lebih 21 detik. Pada ID transaksi ini akan terhubung dengan ID transaksi yang berada pada tabel detail transaksi 027. Nah, pada tabel ini terdapat atribut ID detail, ID transaksi, dan ID layanan, dan juga subtotal. ID detail itu saya buat detail 55A dan detail 55B. ID transaksi itu dari ID transaksi ini, lalu ID layanan LY010 dan LY020. Subtotalnya itu 1.500.000 perak dan 3.500.000. Nah, baik, di sini ID layanan akan terhubung dengan ID layanan yang terdapat pada tabel layanan 027. Nah, pada tabel layanan 027 ini terdapat atribut-atribut ID layanan, nama layanan, ID kategori, ID unit, dan biaya. ID layanan di sini akan diisikan dengan ID layanan pada tabel detail transaksi. Lalu nama layanannya check up dan rongsen. ID kategorinya itu KG88M dan KG89M. ID unitnya itu UN16 dan UN20. Biayanya 500.500 dan 1.750.000. Kenapa biayanya setengahnya dari subtotal? Dikarenakan subtotal di sini adalah jumlahnya dari biaya. Lalu selanjutnya ada tabel kategori layanan, mempunyai atribut ID kategori dan nama kategori. ID kategori ini yang terdapat pada tabel layanan 027. Isinya sama, lalu nama kategorinya check up dan rongsen. Selanjutnya ada tabel unit 027.
Di sini ada dua atribut, yaitu ID unit dan nama unit. ID unit ini yang terdapat pada tabel layanan 027, lalu nama unitnya ruang THT dan laboratorium. Penjelasan hasil rasional model. Yang pertama, pasien 027 mempunyai atribut ID pasien sebagai primary key, kunci utama untuk setiap pasien. Lalu nama pasien dengan nama lengkap pasien, tanggal lahir dan alamat pasien. Itu untuk atribut tambahan untuk data identitas pasien. Relasinya itu terhubung ke transaksi 027 melalui ID pasien. Relasinya one to many. Yang kedua, transaksi 027 mempunyai atribut ID transaksi sebagai primary key atau kunci utama setiap transaksi. Lalu yang kedua, ID pasien sebagai foreign key untuk mengacu ke pasien 027. Lalu ketiga, waktu transaksi menyimpan informasi waktu transaksi dalam format date time. Relasinya many to one ke pasien 027 karena satu pasien bisa mempunyai banyak transaksi, dan one to many ke detail transaksi 027 karena satu transaksi bisa punya banyak detail pembayaran. Lalu yang ketiga, detail transaksi 027 atributnya itu ID detail sebagai primary key karena unik untuk setiap entry detail. Lalu yang kedua, ID transaksi sebagai foreign key relasi ke transaksi 027. Lalu yang ketiga, ID kategori sebagai foreign key kode kategori layanan ke kategori layanan 027. Lalu ID layanan sebagai foreign key juga untuk merujuk ke layanan 027 menunjukkan layanan atau item yang dibayar. Lalu yang terakhir, subtotal, yaitu total biaya untuk layanan ini. Relasinya many to one ke transaksi 027, satu transaksi bisa mempunyai banyak detail. Lalu many to one ke layanan 027, satu layanan bisa muncul di banyak detail transaksi. Yang keempat yaitu ada layanan 027, mempunyai atribut ID layanan sebagai primary key yaitu kunci utama layanan atau item. Yang kedua, ID kategori sebagai foreign key relasi ke kategori layanan 027. Yang ketiga, ID unit sebagai foreign key relasi ke unit 027. Yang terakhir, nama atau layanan nama layanan atau biaya informasi detail atau item. Relasinya many to one ke kategori layanan 027 dan unit 027. Yang kelima, kategori layanan 027 mempunyai atribut ID kategori sebagai primary key, yaitu ID unit kategori, contohnya kamar. Yang kedua, nama kategori sebagai nama kategorinya, relasinya one to many ke layanan 027. Yang keenam, unit 027 mempunyai atribut ID unik sebagai primary key, yaitu ID unit rumah sakit, misal rawat inap. Relasinya one to many ke layanan 027. Bab 3 tentang DDL dan DML. Di sini pembuatan tabel DDL ada create table. Create table untuk pasien 027 berisikan ID pasien, varchar 10 sebagai primary key, nama pasien, varcharnya 100, tanggal lahir, date, alamat pasien, varchar. Nah, ini hasilnya berhasil, dan saya juga mencantumkan sintaksnya. Lalu yang kedua, create table kategori layanan 027 yang berisikan ID kategori, varcharnya 10 sebagai primary key, nama kategori, varcharnya 100. Sudah berhasil dijalankan, lalu saya juga mencantumkan sintaksnya. Lanjut, ada create table unit 027 dengan mempunyai isi ID unitnya itu varcharnya 10 sebagai primary key, nama unitnya varchar 100. Sudah berhasil juga, dan saya juga mencantumkan sintaksnya. Lanjut, yaitu ada create table layanan 027. ID layanan yaitu pada layanan 027 ini terdapat ID layanan varcharnya 10 primary key, nama layanan varcharnya 100, biaya desimalnya itu 12,2, ID kategorinya itu varcharnya 10, ID unit varcharnya 10. Foreign key di sini terdapat dua, yaitu foreign key-nya ID kategori, referensinya kepada kategori layanan. Di kategori layanannya itu yaitu ID kategori. Nah, foreign key kedua yaitu ID unit, referensinya itu pada unit 027 yaitu ID unit. Ini berhasil dijalankan. Lalu selanjutnya ada create table transaksi 027. ID transaksinya itu varchar 10 primary key, ID pasien varcharnya 10, waktu transaksinya itu date time, foreign key-nya itu ID pasien yang referensinya dari pasien 027 yaitu ID pasien.
Ini sudah berhasil dijalankan juga. Lalu selanjutnya ada create table untuk detail transaksi 027. Isinya yaitu ada detail varchar 10 sebagai primary key, ID transaksi varchar 10, lalu ID layanan varcharnya 10. Jumlahnya integer, subtotalnya dengan desimal berisikan 12,2. Foreign key di sini ada dua juga, yaitu ID transaksi dan ID layanan. ID transaksi referensinya itu dari transaksi 027 pada atribut ID transaksi, dan ID layanan ini referensinya pada layanan 027 pada atribut ID layanan. Ini sudah berhasil dijalankan. Lalu selanjutnya pembuatan DML. Insert di sini melakukan insert. Saya melakukan insert pada pasien 027 dengan value-nya PO01 Dani 2000 tahun 2000 tanggal 1 bulan 1 pada Jalan Merdeka nomor 1 hingga terakhir. Ini sudah bisa dijalankan, dan saya cantumkan juga sintaksnya di sini. Lalu yang kedua itu insert pada kategori layanan dengan value-nya itu ini sudah berhasil dijalankan juga. Selanjutnya ada insert into unit 027 dengan value-nya ini. Saya samakan dengan data yang sudah Ibu berikan pada PDF tugas. Ini sudah berhasil dijalankan juga. Selanjutnya ada insert into layanan 027 dengan value-nya ini. Sama juga, saya sudah samakan dengan data yang tercantum. Ini sudah berhasil dijalankan. Lalu selanjutnya ada insert into transaksi 027 dengan value sekian. Sudah berhasil dijalankan juga. Dan insert into detail transaksi 027 dengan value sekian sudah bisa dijalankan. Selanjutnya ada select. Di sini select dari ID transaksi, terus nama pasien, waktu transaksi, dengan subtotal sebagai total bayar dari transaksi 027, join pasien 027. Oke, ini saya seharusnya jangan ada join Ibu, tapi soalnya di PDF itu tidak ada join, tapi saya masukkan join. Apakah boleh atau tidak ya Bu? Ini hasilnya sudah berhasil dijalankan. Lalu ini juga sama, selectnya juga ada joinnya. Lalu ini hasilnya. Terakhir bab 4 itu normalisasi. Hasil normalisasi pada satu NF yaitu ID transaksinya, ada ID transaksi, ID pasien, nama, waktu, ID layanan, nama layanan, biaya, jumlah, dan total. ID transaksinya itu yang pertama 1111 dengan ID pasiennya P01, namanya Dani, waktunya 2024 bulan 3 tanggal 10 pada pukul 19:11 menit. Jam 7:11. ID layanannya itu L01, nama layanannya paracetamol. Biayanya 20.000, jumlahnya 2, totalnya 40.000. Yang kedua yaitu ada 111 untuk ID transaksi, ID pasiennya P01, namanya Dani, waktunya 2024 bulan 3 tanggal 10 pukul 7:11 menit. ID layanannya L02, nama layanannya kamar rawat inap. Biayanya 140.000, jumlahnya 1, totalnya 140.000. Lalu yang ketiga ada ID transaksi 1112, ID pasien P02, namanya Nindi, waktunya 2024 bulan 3 tanggal 10 pukul 8:12. ID layanannya L02, nama layanannya kamar rawat inap. Biayanya 140.000, jumlahnya 2, totalnya itu 280.000. Yang keempat, ada ID transaksi 1112, ID pasien P02, namanya Nindi, dengan waktu 2024 bulan 3 tanggal 10 pada pukul 8:12 menit. ID layanannya L04, nama layanannya tindakan medis, biayanya 100.000, jumlahnya 1, totalnya 100.000. Normalisasi 2NF ini ada 4 tabel, yaitu tabel yang pertama pasien berisikan ID pasien dan nama pasien. ID pasiennya di sini P01 dengan namanya Dani, lalu P02 dengan nama Nindi.
Transaksinya, ID transaksinya itu 1111, ID pasiennya P01, waktu transaksinya itu 2024 bulan 3 tanggal 10 pukul 19 lebih 11 menit lebih 30 detik. Lalu ID transaksinya itu yang kedua 1112, ID pasiennya P02, waktu transaksinya 2024 bulan 3 tanggal 10 pukul 8 lebih 12 lebih 8 detik lebih 10 detik. Lalu pada tabel yang ketiga itu tabel layanan. Di sini ada ID layanan, nama layanan dan biaya layanan. Yang pertama L01, nama layanannya obat paracetamol, biaya layanannya 20.000. Yang kedua ada ID layanan L02, nama layanannya kamar rawat inap dengan biaya layanan 140.000. Yang ketiga ID layanan L04, nama layanannya biaya tindakan medis, biaya layanannya itu 100.000. Tabel yang keempat yaitu ada detail transaksi, mempunyai ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan juga total. ID transaksi yang pertama itu 1111, ID layanannya L01, jumlahnya 2, totalnya 40.000. Yang kedua itu 1111, ID layanannya L02, jumlahnya 1, totalnya 140.000. ID transaksi yang ketiga 1112, ID layanannya L02, jumlahnya 2, totalnya 280.000. Lalu detail transaksi yang keempat yaitu ID transaksinya 1112, ID layanannya L04, jumlahnya 1, totalnya 100.000. Pada 3NF, tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lain. Lalu tidak ada transitive dependency. Lalu semua tabel hasil 2NF juga sudah memenuhi 3NF. Baik, sekian penjelasan tugas UTS Sistem Basis Data saya, yaitu alias Salmakronisa. Saya cukupkan dan saya meminta maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.